3 pertandingan belum terkalahkan plus clean sheet. Permainan semakin matang, rotasi pemain tidak menurunkan kualitas tim. Dan satu nama terus menjadi pembeda, yaitu Balsa Skulik. Tapi justru di tengah euforia itu muncul satu pertanyaan besar dari Bobotoh. Kenapa Raymond Tenki belum juga memberikan kontribusi yang diharapkan? Apakah Persib memang sudah terlalu kuat untuk ukuran Piala Presiden Elite 2006 atau justru masih ada pekerjaan rumah yang bisa menjadi bom waktu ketika Super League resmi dimulai? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, kalau kita melihat 3 pertandingan fase grup secara keseluruhan, ada satu kesimpulan yang sulit dibantah. Sistem permainan Maung Bandung sekarang. Bahkan ya ketika Igor Tolik menurunkan banyak pemain lapis kedua saat menghadapi DPMM FC, pola permainan Persib tidak berubah loh. Intensitas pressing tetap tinggi, sirkulasi bola tetap rapi, dan organisasi bertahan tetap disiplin. Itu menjadi tanda bahwa para pemain mulai memahami filosofi sepak bola yang diinginkan pelatih. Di Persib itu ya, siapapun yang dimainkan tetap tahu apa yang harus dilakukan dan memberikan 1000% di atas lapangan. Artinya, Igor Tolik sedang membangun sebuah identitas. Teman-teman, sadar gak kalian? Persib kini jauh lebih tenang saat memulai serangan. Back tidak lagi asal membuang bola ketika ditekan gitu ya. Mereka berani memainkan umpan pendek untuk menarik lawan keluar dari posisinya. Begitu lawan terpancing maju, nah ruang di belakang langsung dimanfaatkan melalui kombinasi cepat di lini tengah. Cara bermain seperti ini memang memiliki risiko ya kan, tetapi kalau dilakukan dengan baik, eee, apa ya, lawan akan terus dipaksa berlari tanpa bola. Dan itu terlihat dalam 3 pertandingan Persib di Piala Presiden kali ini. Lawan lebih banyak mengejar daripada mengendalikan permainan. Hal lain yang sangat menarik, tahu nggak apa teman-teman? Koordinasi pressing. Begitu kehilangan bola ya, Persib tidak langsung mundur. Mereka justru bereaksi cepat untuk merebut bola kembali ya enggak. Ini membuat lawan sering kehilangan kesempatan membangun serangan. Maung Bandung menjadi tim yang sangat agresif tetapi tetap terorganisasi. Artinya apa teman-teman? Pressing mereka bukan sekedar berlari, melainkan pressing yang memiliki tujuan. Dalam 3 pertandingan terakhir, Pangeran Biru berkali-kali masuk ke area berbahaya lawan. Ini menunjukkan kreativitas tim mulai berkembang. Pergerakan tanpa bola semakin hidup. Rotasi antar pemain juga membuat pertahanan lawan kesulitan menentukan siapa yang harus dijaga. Sayangnya, disinilah pekerjaan rumah terbesar Persib muncul. Adam Alis dan kawan-kawan sebenarnya nggak kekurangan peluang gitu ya. Yang kurang adalah efisiensi. Masih terlalu banyak peluang emas yang gagal dikonversi menjadi gol. Kalau masalah ini tidak segera diperbaiki, wah Persib bisa kesulitan ketika menghadapi lawan yang kualitasnya lebih tinggi. Karena di kompetisi resmi nanti, kesempatan mencetak gol tidak akan sebanyak di turnamen pramusim seperti ini ya kan. Satu peluang bisa menentukan hasil pertandingan. Dan itu yang harus segera dibenahi Igor Tolik. Nah, sekarang kita bahas pula topik yang ramai diperbincangkan Boboto. Harus diakui gitu ya, ekspektasi terhadap Raymond Tenki cukup tinggi. Sebagai seorang striker, tugas utamanya sederhana, mencetak gol atau minimal ya memberikan kontribusi nyata terhadap permainan menyerang.
Namun hingga fase grup berakhir, kontribusi Raymond masih belum sesuai harapan. Bahkan mulai muncul nih berbagai komentar dari Bobotoh. Sebagian dari mereka mengakui kehilangan kesabaran. Itu komen yang aku baca di medsos. Ya, wajar sih. Kita kesal nih sama dia. Udah diberi kesempatan berkali-kali, belum juga mampu menjawab kepercayaan tersebut. Oh, alah, mon. Bukan karena mereka ini membenci Raymond gitu ya, tetapi karena mereka tahu Persib membutuhkan striker yang benar-benar tajam untuk menghadapi musim yang sangat panjang. Tetapi kita juga harus melihat persoalan ini secara objektif, teman-teman. Masalah Raymond bukan hanya soal finishing. Kadang positioningnya terlambat gitu loh. Kadang pengambilan keputusan di kotak penalti kurang tepat. Dan ada beberapa momen ketika sentuhan pertamanya justru memutus momentum serangan. Hal-hal kecil seperti inilah yang harus segera diperbaiki. Karena kalau tidak, wah, tekanan dari supporter akan semakin besar. Sampai sekarang aku nih masih bertanya-tanya loh, kenapa pesepak bola asal Brazil itu tetap dipertahankan ya? Dan memilih melepas pemain-pemain yang kontribusinya sudah jelas. Di sini ada yang bisa jawab? Coba kalian komen dulu di bawah. Di sisi lain teman-teman, Balsas Kulik menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Pergerakannya bagus banget, lebih tenang nih dia ketika menerima bola. Lebih efektif membuka ruang. Dan yang paling penting, tahu nggak apa? Naluri mencetak golnya itu sudah mulai terlihat. Udah 2 gol ya kan? Balsa memang belum sempurna, tetapi grafik permainannya terus naik. Striker seperti inilah yang biasanya semakin berbahaya ketika kompetisi resmi dimulai karena rasa percaya dirinya terus bertambah. Kalau tren ini terus berlanjut, Balsa bisa menjadi mesin gol baru Persib musim ini. Wow, gila. Teman-teman, kalau melihat performa di fase grup, memang terasa Persib mampu mengontrol sebagian besar jalannya pertandingan. Namun, aku rasa bukan berarti lawannya lemah ya. Yang lebih tepatnya adalah Persib sedang berada di level permainan yang lebih stabil dibandingkan lawan-lawannya. Organisasi tim lebih baik, transisi lebih cepat, dan para pemain memahami sistem yang diterapkan Igor Tolik. Justru tantangan sebenarnya akan datang ketika Persib menghadapi tim dengan kualitas setara atau bahkan lebih tinggi nanti di final. Nah, disitulah kita akan benar-benar melihat seberapa kuat identitas permainan yang sedang dibangun. Jadi kesimpulannya sederhana teman-teman. Piala Presiden 2026 menunjukkan bahwa Persib berada di jalur yang benar. Identitas permainan mulai terlihat, rotasi berjalan efektif, mental bertanding pun semakin kuat. Balsas Kulik terus menunjukkan peningkatan yang menjanjikan. Namun, Igor Tolik belum boleh berpuas diri. Masih ada tuh PR yang harus segera diselesaikan. Efektivitas penyelesaian akhir dan tentu saja bagaimana mengembalikan ketajaman Raymond Tenki agar kembali menjadi striker yang ditakuti lawan. Kalau dua masalah itu berhasil diperbaiki gitu ya, wah Persib bukan hanya menjadi kandidat kuat juara Piala Presiden, tetapi juga berpeluang menjadi salah satu tim paling siap menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dan beberapa turnamen resmi lainnya. Sekarang giliran kalian Bobotoh. Apakah kalian masih percaya Raymond Tenki akan bangkit? Atau sudah saatnya Igor Tolik lebih mempercayakan lini depan kepada Balsas Kulik? Kasih ya komentarnya barudak. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.